Secara mengejutkan, pertumbuhan ekonomi kuartal 2 tahun 2021 tumbuh 7% lebih dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini di luar perkiraan banyak pihak. Perekonomian di bulan April hingga Juni ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi yang tumbuh pesat, yaitu 84,9%. Perekonomian Indonesia tumbuh 7,07%. Pertumbuhan ekonomi tinggi pada triwulan 2 secara Y on Y itu selain karena faktor adanya pemulihan ekonomi, juga karena faktor low base pada triwulan 2 yang lalu. Gitu ya. Ekonom senior Indef Derajat Wibowo menilai ekonomi kuartal 2 2021 menunjukkan perbaikan namun masih rapuh. Mengingat kuartal 2 tahun lalu, ekonomi Indonesia terkontraksi minus 5% lebih. Angka 7,07 itu kita peroleh karena basis tahun 2020 yang rendah. Kita tahu kuartal kedua tahun lalu ekonomi kita terkontraksi 5,32% ya, sehingga ketika dihitung tentu jadi tinggi. Tapi kalau kita hitung pakai basis 100, maka sebenarnya pertumbuhan kita hanya 1,37%. Sudah membaik tapi masih rapuh. Pertumbuhan itu kita peroleh dengan pengorbanan kesehatan yang sangat besar. Karena kita tahu pada kuartal kedua kita membuka pergerakan orang ya, supaya konsumsi dan investasi tumbuh. Tapi karena status transmisi dari COVID ini masih tinggi, akibatnya terjadilah ledakan kasus dan akibatnya kondisi pandemi kita sangat buruk. Kalau ingin ekonomi membaik, pandeminya harus dikendalikan dulu. Selama pandemi tidak terkendali, ekonomi itu akan sulit membaik. Itu sudah terbukti di mana-mana. Sementara rakyat sendiri belum banyak yang merasakan pertumbuhan ekonomi sebesar 7% di kuartal 2 2021. Menurut pengakuan sejumlah pedagang, saat ini semakin sulit untuk berusaha. Ditambah pengetatan kegiatan masyarakat di awal Juli, membuat mereka semakin terpuruk. Ya sama seperti perusahaan lain pada umumnya. Tentunya penurunan itu ada. Bisa sampai 40-50%. Tergantung kondisi lagi boleh dine-in atau enggak. Yang penting judulnya muter dulu aja sih, karyawan bisa pada makan dulu sih nomor satu. Kalau perbandingan sebelum pandemi dan sesudah pandemi itu sangat jauh sekali. Pertama tentang omset ya. Tentang omset kami setiap hari biasanya bisa menghabiskan itu 50 kilo. Nah sekarang paling 15 kilo. Ya. Dan pengurangan karyawan juga terpaksa kita lakukan. Laba yang susah, itu aja. Jadi biarlah tetap berjalan, yang penting dulu tetap berjalan, bisa makan, itu aja dulu. Setelah 3 kuartal ekonomi Indonesia masuk jurang resesi, akhirnya di kuartal 2 2021 ekonomi tumbuh positif. Namun bagaimana nasib rakyat? Selamat malam pemirsa, ada kabar bahagia di sektor ekonomi kita ketika kemudian BPS mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 mengalami peningkatan hingga 7,07%. Yang tadi sudah Anda simak bahwa ini ditopang dengan penambahan investasi serta proses pemulihan ekonomi yang semakin baik. Tetapi meskipun sudah ada kabar baik, masih banyak yang kemudian merasa bahwa pertumbuhan 7% ini justru masih belum bisa dirasakan oleh mereka, khususnya bagi para pedagang. Nah, untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai ekonomi meroket 7%, apa kabar rakyat? Saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber, saya akan perkenalkan satu persatu kepada Anda. Yang pertama ada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pak Erlangga Hartarto. Pak Menteri, selamat malam. Selamat malam Mbak Budina. Pak Menteri, terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami. Berikutnya ada Sekretaris Eksekutif 1 Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi Nasional, Pak Raden Pardede. Pak Raden Pardede, selamat malam. Selamat malam, salam sehat buat kita semua. Terima kasih Pak Raden sudah berkenan bergabung bersama kami, dan tentunya di studio sudah ada Pak Antoni Budiawan, ekonom, serta Ibu Anizar, pedagang. Nah, sebelum nanti kita akan mendiskusikan lebih lanjut, tentu kita ingin mendengar bagaimana kemudian upaya yang selama ini sudah dilakukan dan diusahakan semaksimal mungkin oleh Kemenko Perekonomian untuk bisa membuat agar target
yang dicanangkan oleh pemerintah ini bisa tercapai dan alhamdulillah di kuartal 2 ini bisa mengalami peningkatan hingga 7%. Pak Menteri, saya persilahkan untuk bisa sharing dengan kita semua di sini termasuk juga kepada pemirsa di rumah berkaitan mengenai usaha yang selama ini dilakukan pada akhirnya bisa membawa kita keluar dari resesi. Silakan Pak Menteri. Ya, pertama kami ingin menegaskan bahwa kuartal kedua itu bulannya adalah April, Mei, dan Juni. Sehingga yang naik 7,07 itu di bulan Maret, April, dan Mei. Dan tentu ini dari April sampai dengan Juni ini, kita lihat dibandingkan tahun lalu yang pada waktu itu kita terkontraksi minus 5,32. Nah, saat sekarang kita berada di bulan Agustus. Jadi saya hanya ingin melihat dalam konteks nanti kita lihat bahwa kondisi per hari ini tentu berbeda dengan kemarin di bulan April, Mei, dan Juni. Karena di bulan April, Mei, dan Juni ini jumlah kasus COVID-nya sudah bisa ditekan di bawah 100.000, sehingga ekonomi kita bisa tumbuh. Nah, tadi ada beberapa komentar mengatakan ekonomi dibuka kemudian naik. Nah, saya harus jelaskan bahwa varian Delta itu baru masuk di kuartal ketiga kemarin, sehingga terjadi lonjakan akibat varian Delta. Nah, ini sudah terlihat dan dari genome sequencing-nya itu kelihatan. Dan Indonesia tidak sendirian. Sehingga tentu di kuartal ketiga ini kita berharap bahwa akan terjadi penurunan karena konsumsinya turun. Namun kita berharap bahwa engine yang lain, karena di kuartal kedua itu engine investasi tetap berjalan, kemudian engine daya beli pemerintah juga baik, kemudian juga konsumsinya baik, dan tentunya ekspor importnya juga baik. Nah, di antara keempat engine itu, dengan adanya kenaikan kasus mencapai tertinggi di 573.000, nah tentunya kita melihat dengan pembatasan mobilitas, konsumsi itu akan kena. Jadi akan ada turun sendiri, sedikit. Sedangkan daya beli pemerintah diharapkan tetap kita bisa dorong, kemudian ekspor kita bisa pertahankan, kemudian sektor manufaktur yang berkontribusi 20% juga kita harapkan itu bisa tetap berjalan. Karena kita tahu dari import itu sebagian besar adalah bahan baku dan bahan penolong. Jadi sustainable dari pertumbuhan ekonomi ini yang kita jaga, dan kita melihat bahwa di kuartal keempat diharapkan kasus COVID ini sudah bisa lebih terkendali. Nah, mengendalikan COVID itu tentu dengan menambah vaksinasi, menambah fasilitas kesehatan, dan tentunya dengan mobilitas yang lebih terbuka. Kan per hari ini kita sudah lebih terbuka kegiatannya, dan kita juga lihat di situasi dari bed occupancy rate saat sekarang sudah lebih baik dari 2-3 minggu yang lalu, bahkan di rumah sakit Kemayoran pun sudah turun. Jadi demikian Mbak Manohara. Ya, Pak Menteri, tentu kita ingin tahu hasil evaluasi awal dari tim ekonomi khususnya di Kemenko, Pak, mengingat 7% ini memang target yang dicanangkan oleh Pak Jokowi di awal ketika menyampaikan upaya maksimal yang sudah dilakukan oleh pemerintah agar kita keluar dari jurang resesi. Tetapi kemudian pertanyaannya, kenapa sih kok kita tidak bisa sebaik dari negara tetangga-tetangga yang kemudian pertumbuhannya ini bisa mencapai 2 digit, Pak Menteri? Ya, kalau kita dilihat di tempat lain, misalnya Singapura, dia 14% karena dia terkontraksinya hampir lebih dari 13% tahun lalu. Jadi kalau kita lihat habis base, ya tentu base-nya di atas indeks 100 atau 0, dia 1% gitu deltanya. Nah, itu tentu kita lihat beberapa negara, tapi di ASEAN kita salah satu yang relatif lebih tinggi, bahkan kita lebih tinggi dari beberapa negara, seperti bahkan Korea Selatan yang 5,9% ataupun Vietnam yang 6,6%. Nah, tentu ini menyatakan bahwa kalau pertumbuhan kita sudah positif, berarti kita sudah keluar dari resesi. Dan kami juga yakin bahwa di kuartal kedua kita masih bisa menjaga
pertumbuhan yang positif. Jadi upaya itu tentu dimaksimalkan dan akan menjadi catatan ketika di kuartal ketiga ini ada varian Delta yang membuat pada akhirnya kita kembali PPKM ya Pak ya. Dan kalau dari catatan teman-teman di Kemenko Pak, seberapa efektif kemudian PPKM ini untuk bisa membuat agar sekalipun kita bisa mengontrol tetapi kondisi ekonomi kita paling tidak ini kontraksinya tidak terlalu dalam Pak? Ya, jadi saya tegaskan bahwa PPKM ini terus dijalankan. Jadi kita menjelang Lebaran pun kita sudah menjalankan PPKM. Hanya PPKM per tanggal 2 Juli itu kita daruratkan. Kemudian sesudah 1 minggu kita kembali pada leveling, level 4. Jadi sekarang yang diberlakukan adalah yang level keempat. Dan level 3 tentu berbeda lagi sektor-sektor yang dibuka. Nah ini kita lakukan agar seluruh stakeholder, masyarakat, pemerintah itu bisa menargetkan untuk level yang lebih rendah. Dan ini tentu harus penanganan baik itu di hulu maupun di hilir. Dan untuk di hulu itu partisipasi masyarakat itu menjadi sangat penting. Karena masalah kedisiplinan itu masalah social responsibility atau responsibility kita bersama. Demikian, Pak. Dengan kondisi yang sekarang, Pak, ketika varian Delta yang insya Allah ini sudah diupayakan bisa mulai terkendali ya, Pak ya. Adakah kemudian revisi target prediksi pertumbuhan nantinya di kuartal 3 dan juga kuartal 4 yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, Pak? Ya, pemerintah melihat bahwa kuartal ketiga sepenuhnya tergantung dari penanganan kasus varian Delta, baik di Jawa maupun di luar Jawa. Namun kita melihat bahwa ini ada bisa kita kembalikan di kuartal keempat. Nah pada saat ini dikembalikan ke kuartal keempat, target kita itu bisa antara 3,7 sampai dengan 4,5% secara year on year. Baik, Pak Menteri mohon izin di sini ada pedagang Ibu Anizar. Mohon Pak Menteri berkenan untuk menjawab pertanyaan dari beliau ya Pak Menteri. Bu Anizar tadi katanya ada yang mau ditanyakan kepada Pak Menteri. Silahkan Ibu. Boleh digunakan mic-nya Ibu. Ya Pak Menteri. Ya. Ya maunya kita ini apa dibebaskan PKM-nya. Iya kalau bisa gitu ya. Jadi sekarang orang takut belanjanya. Takut keluar. Kurang terdengar, Mbak. Mohon maaf. Iya, mungkin lebih Minta jelas. dibebasin Pak Menteri PPKM-nya. Oh ya, bebaskan Iya, PPKM. itu orang takut keluar. Jadi makanya itu pembeli kurang jauh. Jadi pertama mengenai penyekatan sudah mulai dilepas. Ibu Ya, mudah-mudahan dengan 9, Pak. penyekatan. Sampai jam 9. Penyekatan dibuka, kemudian jamnya juga masih dibatasi Ya. sampai jam 8. Tentu kita akan evaluasi minggu per minggu. Ya. Jadi kalau misalnya kasusnya bisa terus turun seperti sekarang, mudah-mudahan akan lebih terbuka lagi. Jadi ini kerja bersama Ibu, jadi nggak bisa kerja sendiri, tapi juga Ibu dan teman-teman di sekitar Ibu yang sama-sama berjualan, itu kita bersama-sama juga untuk menjaga protokol kesehatan. Nah kita sudah melihat bahwa bulan April, Mei, dan Juni itu penjualannya lebih, karena pada waktu itu juga ada Lebaran, itu lebih baik daripada di bulan Juli Agustus ini Bu. Jadi tentu kita berharap di bulan September dengan minggu yang lalu mulai dibuka kan Bu mengenai PKL, toko kelontong, kemudian pasar tradisional, diharapkan ya pengunjungnya bisa mulai pelan-pelan mulai bertambah. Ya, Iya. Pak Menteri mohon izin kita akan jeda sebentar. Tadi Bu Anizar masih ada satu pertanyaan lagi yang mau disampaikan kepada Pak Menteri. Kita jeda dulu pemirsa, usai jeda kita akan kembali di Indonesia Business Forum. Anda masih di Indonesia Business Forum, kita masih bersama dengan Pak Menko Perekonomian, Pak Erlangga Hartarto, dan tentunya masih bersama Pak Antoni, Bu Anizar, serta Pak Raden Pardede. Saya kembali ke Bu Anizar. Bu Anizar, sehari-hari jualan apa?
Pakai mic, Bu. Oh, Nah, sendal, Bu. supaya Oh, pemirsanya iya. dengar. Sendal. Di mana, Ibu? Di Pulau Gadung, pasar itu yang mau ke terminal. Oke. Depan Anda. Sehari-hari dalam kondisi pandemi ini selama setahun penjualan seperti apa, Bu? Ya jauh lah. 80% turunnya. Biasanya sehari bisa jual berapa pasang? Ya biasa mah suka dapat 1 juta gitu. Heeh. Kadang iya 800. Ini kadang mah jauh. Sehari bisa ngantongin uang berapa? Sekarang ya kadang-kadang ya nggak ada. Kadang itu gitu. Nggak bisa di ini. Makanya kita biaya ya ini ya apa-apa pada mahal sekarang. Lalu Ibu biasanya kalau nggak dapat uang untuk bisa membiayai keluarga, ini gimana caranya? Ya, kalau ini mah sama tetangga gitu, ntar ini bayar gitu. Pinjam, Iya. utang. Oke, ada bantuan pemerintah yang Ibu dapatkan? Ya kemarin yang 600 dapat. Oh, dapat. Sama Anak beras berapa 50 kilo ya? Berapa? 10. 10 kilo iya. Anak dapat. berapa, Bu? Anak sih yang tanggung jawab 1. Yang masih ini yang itu udah kawin 3. Iya 3 yang udah kawin. Selama PPKM ini berarti Ibu bisa laku berapa? Ya kadang-kadang ya ada kadang enggak gitu. Enggak bisa diiniin. Suami kerja? Suami juga dagang, cuman ya sepi juga di situ di Cakung. Dagang apa? Sepi juga pakaian. Orang belanja juga sama aja di ini, Pulau Gadung. Ibu tadi minta dibuka ke Pak Menteri PPKM-nya. Kenapa? Seberat bagaimana pemirsa tentu ingin tahu. Iya supaya ini orang bebas lagi gitu. Yang belanja juga nggak takut. Pembelinya takut? Pembelinya takut ini gitu. Ya kadang-kadang kan jam 8 jam ini kan masih orang itu jam belanja. Oh itu jam belanja? Jam belanja. Orang kadang lagi belanja orang ketakutan gitu. Ketakutan sama virus? Oh Satpol PP? PP, kita kan pakai protokol. Di tangan sama ini kan nggak lepas masker. Oke. Pakai, Jadi kan iya. ada ketakutan itu. Iya. Tadi katanya ada yang mau disampaikan lagi kepada Pak Menteri, silakan. Ya apa ya? Ya saya ya ini pengennya kalau ini mah dikasih modal aja. Oh belum dapat akses modal selama ini? Ya bantuan ini mah buat modal ya belum. Ya yang mana ya? Belum ada, berarti Ibu belum dapat bantuan modal sama sekali, KUR dan lain-lain belum ada? Cuman dulu yang ini aja uang apa itu? Bansos ya? Oh bansos. Bansos kan udah lama, udah berapa ini. Pernah itu. Pak Menteri ini berkaitan dengan akses permodalan Pak Menteri yang ternyata masih belum didapat oleh pedagang-pedagang UMKM padahal sebenarnya alokasi anggarannya kalau saya tidak salah ada ya Pak Menteri. Jadi Ibu kemarin dapat bantuan Presiden usaha mikro yang tadi disebut yang jumlahnya 600.000 ya Bu? Ibu Iya dapat kemarin. Yang dapat BLT yang kemarin. itu. Yang BLT Pak? Ya. Yang Ya. BLT? Dapat kan? Iya, 600. yang BLT 600.000 Pak. Ya. Oke, berikutnya tentu Ibu nanti dilihat kredit usaha rakyat belum pernah dapat ya Bu ya? Uang apa? KUR, pinjaman KUR dari bank belum pernah dapat. Kredit usaha rakyat dari belum pernah. bank. Belum Pak Menteri. Pinjaman. Ibu modal kerja yang diperlukan berapa? Kira-kira 10 berapa? juta atau lebih? Ya. Itu dicicil lagi ya? Iya dong, kan kredit Tapi Bu. cicil bunganya 3% nih Bu. Budaya tapi kecil Bu. Ya kalau Bunganya perlu ya 3% ini sih. 1 tahun. Cuman Disubsidi cicilannya kita pemerintah. bagaimana bayarnya ya? Makanya bingung juga apa namanya. Ini sekarang begini keadaan. Kalau pinjam di luar Ibu bunganya berapa? Ya, Pinjam paling- tetangga pakai bunga. Enggak sih, minjem ntar ini bayar gitu. Rentenir? Enggak berani saya. Enggak berani. Enggak berani. Ya. Jadi mungkin kalau Ibu nanti situasi sudah mulai agak normal, karena sekarang situasinya kan PPKM. Jadi mobilitas orang yang jalan-jalan kan diturunkan. Ibu kan jualannya di terminal. Iya pinggir Dekat jalan terminal. Pak itu. Ya, pinggir Mau ke jalan terminal. dekat terminal kan Bu Iya. ya, Pulau Gadung ya. Nah, transportasi ini turunnya 44%, Bu. Jadi masyarakat yang masuk ke terminal tuh turunnya 44%.
Sehingga yang terbuka itu hanya di daerah pemukiman dan toko bahan makanan dan apotek. Nah, tentu dengan mulai penyekatan dikurangi, nah ini diharapkan yang sebagian besar masyarakat di Jakarta sudah tervaksinasi 1 kali. Nah, yang tervaksinasi ini sudah mulai bisa melakukan kegiatan yang bergerak. Nah, mudah-mudahan dengan dibuka dan orang mulai bergerak, nah itu ibu bisa mendapatkan orang yang belanja lagi. Nah, saat itu sudah mulai meningkat, nanti silakan Bu, dari kredit usaha rakyat itu kita bisa siapkan. Sampai 50 juta nggak pakai jaminan loh Bu, tanpa jaminan. Dan bunganya disubsidi pemerintah 3%. Sebetulnya subsidinya lebih dari 3%. Tapi Ibu bayarnya 3% saja. Jadi nyicil tiap bulan gitu ya Pak ya, Pak Menteri? Ya, tiap bulan lah Bu 3%. Tahu masih ini Pak ya kalau buat ngutang. Masih ngeri Masih belum Pak. biasa ngutang ya Ibu ya? Iya. Ibu nggak ngeri. biasa ngutang ya nggak apa-apa Bu. Kalau nggak biasa ngutang Ntar dulu tidak kompromi masalah. dulu deh sama bapaknya. Ya, Baik. kalau, Ya, iya kita Ibu- belum berani. Ibu mau berunding ini. sama bapaknya dulu. Iya kompromi dulu. Biar Ntar. Pak Menteri. bapaknya yang nanggung Bu, jangan Ibu yang nanggung. Ya, Pak Menteri, kalau misalnya contohnya seperti Ibu Anizar ini ingin mengakses dana bantuan pinjaman yang dari Kementerian Koperasi untuk bisa mendapatkan bantuan usaha mikro itu Pak, bagaimana kemudian seperti Ibu Anizar dan yang lainnya ini bisa mengakses dana-dana yang sebenarnya sudah disiapkan untuk bisa membantu permodalan yang nominalnya kalau saya tidak salah ada 1 juta rupiah itu Pak. Ya itu ke Kementerian Koperasi UKM. Jadi Ya. mungkin ke dinas-dinas yang ada di DKI nanti dari kementerian akan mensupport dari situ. Tapi Baik. dananya masuknya dari dinas. No. Jadi nanti Ya, ke kalau bisa dana gratis saya Pak. Jangan yang ngutang-ngutang. Iya, iya, Bisa iya. bayar ya memang- Pak. Takut nggak kebayar. Iya. Ya mungkin Takut nggak kebayar. ya, kita paham itu Bu. Iya. Jadi kalau Iya. yang namanya utang Iya. susah, tapi yang tadi Belum berani Pak bantuan kalau ngutang. bantuan presiden kan itu dalam bentuk hibah. Nah itu yang 600.000 tadi Iya Bu. 600 sampai berapa hari Pak? Pak Menteri ada yang Iya. mau disampaikan lagi Pak Menteri untuk Ibu Anissa dan juga untuk pemirsa yang ada di rumah Pak Menteri. Ya, jadi pertama tentu pemerintah juga sedang mempersiapkan bantuan untuk pedagang kaki lima yang jumlahnya sebesar 1 juta dan ini nanti yang menyalurkan adalah dari TNI Polri. Nah ini kita sedang menyiapkan detail pengaturan administrasinya. Nah mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ini bisa selesai. Kalau ini bisa selesai, ini bantuannya juga semacam permodalan tadi itu. Jadi ini sedang disiapkan oleh pemerintah. Baik, baik. Terima Gratis kasih. ya, Pak. Ya mudah-mudahan Gratis gratis. ini. Ya mudah-mudahan ya Pak. Nggak usah dikembalikan Bu, ini bantuan murni. Bantuan murni nggak Pak? Baik, terima kasih Pak Menteri. Ada hawa segar untuk Ibu Anizar meningkatkan imunnya di malam hari ini dan termasuk juga untuk pedagang lainnya. Pak Menteri sudah berkenan menyampaikan dan berbagi bersama kita semua di sini. Paling tidak ada secerca harapan untuk menyambung usaha ya Bu ya. Terima kasih. Pak, iya. Terima kasih Pak Menteri sekali lagi sudah berkenan Hari bergabung 1, bersama 2, kami. Habis aja Pak buat makan. Sekali lagi terima kasih Pak Ya. Menteri. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Pak Yang Menteri, penting ya. sehat Ibu. Ya. Kita jeda dulu pemirsa, usai jeda kita akan kembali di Indonesia Business Forum. Ekonomi meroket 7%, apa kabar rakyat? Pak Antoni tadi tentu sudah menyimak ya bagaimana kemudian percakapan dan apa yang disampaikan oleh Pak Menko. Nah kalau tanggapan dari Pak Antoni berdasarkan catatan Pak Antoni. Pertama, ya tadi kan kita sudah lihat hal yang bagus-bagus ya. Mungkin kita menyoroti dari sisi yang lain, yaitu kalau kita lihat adalah, kalau saya memperhatikan, ini pemerintah terkesan ada yang namanya Minderwaardigheid Complex, Inferiority Complex, yaitu ingin membuktikan bahwa ekonomi Indonesia itu bagus, lebih baik dari yang lain-lainnya. Untuk itu diusahakanlah semuanya. Kalau seandainya dikejar pertumbuhan, kita lebih baik dari G20, lebih baik dari ASEAN dan sebagainya.
Tapi ekonomi di masa pandemi ini kalau kita lihat adalah tidak ada negara yang mengejar pertumbuhan. Tadi sudah diungkapkan bahwa Singapura turun 13,3%. Mereka tidak care, mereka hanya fokus kepada bagaimana menangani pandemi. Ekonominya turun 13,3%. Spanyol turun 19%, ya hampir 20%. Begitu juga Amerika turun 9,3%. Jadi mereka tidak ada yang berlomba-lomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mereka berlomba-lomba menangani pandeminya. Karena keberhasilan dari pandemi secara otomatis akan meningkatkan ekonomi. Nah, kalau kita lihat adalah mereka negara-negara maju tadi berhasil mengendalikan pandemi, lalu buahnya adalah kuartal 2 yang lalu tumbuhnya luar biasa. Singapura 14,4%, Amerika 12,2%, Spanyol 19,8%, Perancis 17,8% dan sebagainya. Memang pertumbuhan dia itu sangat tinggi seperti Pak Menko katakan karena dari low base, karena dia punya turunnya jauh. Indonesia kalau dia base-nya adalah 5,3%, kalau mau dikejar 8% itu juga sulit karena tidak mampu. Jadi kita 5%, minus 5% kuartal 2, lalu kita mau mengejar misalkan 10%, 8%. Itu keteteran. Untuk mengejar itu maka ekonomi harus dibuka. Nah kalau kita lihat ekonomi kuartal 2 yang lalu dibuka April sampai Juni. Nah hasilnya adalah di bulan Juni positivity rate itu sudah naik tinggi. Sampai 3 Juli langsung ada PPKM. Nah, jadi kita lihat sekali bahwa biaya atau pengorbanan yang harus dicapai dengan pertumbuhan ini, Indonesia menjadi negara dengan kasus positif dan kasus kematian salah satu yang tertinggi di pertengahan Juli di dunia. Apakah bahwa varian Delta ini bisa dijadikan alasan? Varian Delta bukan hanya di Indonesia, berawal dari India, tapi India sudah bisa langsung menangani secara cepat. Di tempat lain juga sudah ada, tetapi Indonesia bisa menjadi nomor 1. Jadi kita harus belajar dari sini bagaimana kita menangani pandemi. Karena apa? Kalau kita lihat positivity rate Indonesia itu tidak pernah turun dari 10% tajam. Yaitu dia pasti naik lagi menjadi 30%. Artinya ekonomi dibuka secara lebar. Begitu dia belum waktunya, menurut WHO adalah 5%, lalu dibuka, lalu penularan tinggi sekali. Sekarang dilemanya adalah bahwa PSBB atau PPKM ini harus diperketat. Tapi dilemanya adalah masyarakat bawah ini tidak bisa makan. Nah, ini yang menjadi suatu masalah, di mana kalau Indonesia bisa memberikan kompensasi, maka ini akan turun sangat tajam dan sangat cepat. Nah, di sini bahwa itu tidak bisa, maka komprominya adalah PPKM-nya setengah hati. Kalau kita lihat Juli, kasusnya dari April sampai Juni, itu kasusnya lebih berat dari PSBB 1. Yang pertama di bulan April tahun lalu. Itu sangat ketat, tapi sekarang PPKM darurat. Namanya darurat, tetapi kalau kita lihat tidak begitu ketat seperti PSBB 1. Nah, itulah bahwa kita ini selalu saya menyebutnya adalah setengah hati. Terus bahwa tanpa bantuan kepada masyarakat, maka PPKM ini tidak akan berhasil. Di lapangan akan terjadi friksi antara pedagang dengan Satpol PP, akan selalu menjadi ini. Nah, sehingga membuat masalah baru kepada masyarakat. Nah, ini yang harus ditangani. Dan kalau tidak begini, saya khawatir sekarang positivity rate-nya masih 20%, 25%. Ini akan berkepanjangan sampai akhir tahun. Ini dimungkinkan bisa berkepanjangan sampai akhir tahun. Padahal tadi sudah ditargetkan bisa mencapai 4,5% maksimal pertumbuhannya kalau menurut penyampaian dari Pak Menko. Pak Raden, berarti ini pasti ada strategi-strategi khusus out of the box yang sudah disiapkan oleh tim supaya target itu terrealisasi. Ya, begini.
kita baru pertama kali dalam sejarah Republik ini berdiri mengalami hal seperti ini. Ya. Jadi kita belum pernah, dan kecuali teman-teman yang hidup 110 tahun, 120 tahun yang lalu mungkin pernah mengalami. Jadi kita masih belajar mengenai ini, Pak Antoni. Ya. Tapi dengan kerendahan hati menyatakan bahwa kita juga masih belajar tentang hal ini, dan tidak ada menurut saya para ahli di dunia ini pun yang sudah menyatakan mereka bisa handle pandemi ini dengan baik. Ya, di Malaysia seperti itu, di Singapura juga seperti itu, bahkan di Amerika juga seperti itu. Ya, kita bicara dengan para epidemiolog, mereka itu benar-benar sekarang ini baru belajar. Jadi kita juga dengan kerendahan hati menyatakan kita juga belajar. Jadi kalau ada yang menyatakan para ekonom atau para ahli yang menyatakan mereka sudah bisa memprediksi pandemi ini dan varian Delta ini, itu pasti bohong. Pasti tidak ada yang bisa menyatakan itu dengan pasti. Ya. Dan varian Delta ini memang di luar bayangan semula. Ingat, di tahun 2020 kita masih menyatakan bahwa ini mungkin setahun pandemi ini. Dan sekarang ternyata pandemi ini masih berlangsung. Kalau ditanya lebih lanjut, apakah tahun depan masih berlangsung ini? Kita tidak tahu, terus terang saja. Ya. Karena perkembangan daripada varian-varian baru pun terjadi. Dan ini terutama harus diakui, menjadi sangat rentan adalah di tempat-tempat yang vaksinasinya kurang. Dan ini di emerging market, termasuk Indonesia, Afrika, dan Asia, dan yang lain-lainnya, yang tingkat vaksinasinya relatif rendah. Di negara yang vaksinasinya sudah bagus, maka tingkat mutasi ini akan relatif kecil. Dan itu pula yang kita alami sekarang ini. Kenapa seperti itu? Karena memang vaksinasi kita pun sangat tergantung kepada supply dari beberapa negara maju. Jadi sekarang ini kita harus akui ketidaksamaan distribusi vaksin seluruh dunia ini menjadi problem tersendiri. Itu yang pertama. Namun demikian, kalau kita lihat di dalam rencana, ini mohon maaf, ini baru rencana ya, di mana kita harapkan supply dari vaksin dalam 2 bulan yang akan datang ini, mudah-mudahan tidak ada masalah karena kembali supply ini dari luar negeri, itu akan datang sekitar 142 juta dosis. Ya, dibandingkan dengan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juli yang lalu, mana vaksin itu yang sudah disuntikan itu sekitar 70-80 juta. Jadi kita bisa bayangkan dalam 2 bulan ke depan ini akan terjadi kenaikan. Jadi memang kombinasi antara PPKM yang tadi disebutkan oleh Pak Menteri dengan vaksinasi, intensifikasi vaksinasi dalam 2 bulan yang akan datang itu. Kalau itu sesuai dengan rencana, maka kita melihat di bulan September ini akan turun sangat signifikan tingkat yang kasus yang disebutkan tadi. Sehingga itulah sebetulnya senario yang kita lihat. Kalau itu berhasil, ya vaksinasinya datang, kemudian PPKM ini sudah selesai nanti sekitar September awal, maka kita akan mulai kembali membuka ekonomi. Apakah ini akan terus tahun depan? Kita belum tahu, Bapak. Ya, dan tidak ada yang bisa tahu. Tapi jelas kita punya strategi. Intinya kita harus bertahan, kita harus survive, dan kita harus selamat dari pandemi ini kalau kita bersama-sama. Baik, lalu bagaimana upaya yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk bisa menyelamatkan para pelaku UMKM ini supaya mereka masih tetap bisa melanjutkan hidupnya dan bisa mendapatkan penghasilan untuk mencukupkan kebutuhan sehari-hari? Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Kita lanjutkan, Pak Raden, ini pertumbuhannya sudah 7%. Tapi ternyata seperti Bu Anizar ini tadi masih mengeluhkan kondisi yang sekarang ini tengah dialami. Nah, bagaimana kemudian upaya untuk membuat Ibu Anizar dan teman-temannya ini, para pelaku UMKM, untuk bisa tetap hidup? Karena mereka kan hidupnya harian, Pak, dalam tanda petik.
Ya, memang seperti yang kita ketahui bersama, akibat daripada pandemi ini dan PPKM ini memang membuat kita semuanya susah. Kita harus akui itu. Dan di sisi lain kita tahu bahwa kemampuan daripada pemerintah juga terbatas. Kita nggak bisa bandingkan kita bandingkan dengan Singapura, bandingkan dengan negara-negara kaya itu yang punya resources yang besar sekali. Kita memang termasuk yang terbatas. Pembayar pajak kita juga terbatas. Ini juga menurut saya menjadi himbauan supaya kita semua merefleksi diri, apakah kita sudah bayar pajak, apakah kita sudah bayar kontribusi kita, supaya pada saat seperti ini maka kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memang lemah ini. Jadi ini peringatan buat kita semua pembayar pajak supaya patuh sehingga kita bisa membayar saudara-saudara kita. Nah, pemerintah dalam hal ini sudah menyediakan cukup besar khusus untuk perlindungan sosial. Kalau kita lihat rata-rata per tahun itu sekitar 200 triliun. Ya, lalu juga seperti itu tahun ini khusus untuk UMKM yang kita berikan itu ada 3 lah, boleh saya katakan, yang menjadi program utama. Pertama adalah sebetulnya yang tadi disebutkan bantuan produktif, di mana diberikan 1,2 juta per usaha mikro. Kemudian yang kedua, beliau-beliau ini juga punya kesempatan untuk mendapat kartu sembako. Kartu sembako itu sebetulnya sekarang itu diberikan untuk 3 bulan itu 600.000. Memang tidak benar kembali. Demikian juga tadi yang Bu Anissa sudah dapat juga bantuan beras yang dari Bulog yang kalau tidak salah itu 10 kg per keluarga. Itu yang kedua yang kita atau pengusaha usaha mikro ini bisa dapat. Di samping itu sebetulnya yang mungkin ini yang termasuk kekurangan kita juga dan juga mungkin bank-bank kita, karena sebetulnya pemerintah juga memberikan apa yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi itu kredit usaha rakyat, di mana kalau tadi disebutkan 3% itu 3% dalam 1 tahun bayarnya. Jadi kalau kita pinjam 50 juta, kira-kira begitu ya, 50 juta, maka kita hanya bayar 1,5 juta setahun di akhir tahun. Jadi kita bayar ujungnya 50 tambah 1,5 juta, 51,5 juta di akhir tahun. Itu kira-kira ini. Jadi tiga fasilitas yang utama itulah yang bisa didapatkan sebetulnya seperti Ibu Anissa ini. Baik, kita jeda dulu. Saya jeda, kami akan kembali tetaplah di Indonesia Business Forum. Kita sudah di akhir acara, jadi Pak Antoni gimana? Kita bisa lakukan apa? Singkat saja. Ya, 2 hal. Yang pertama adalah bahwa tadi pertumbuhan 7% ini tidak dirasakan oleh rakyat. Sekarang pertanyaannya siapa yang merasakan? Nah, inilah yang bahwa kebijakan-kebijakan ini diharapkan justru mendahulukan rakyat. Dan kedua adalah tadi Pak Raden mengatakan bahwa semua Indonesia sedang belajar, pandemi adalah baru. Dan kalau kita lihat semua negara ini pandemi ke seluruh dunia dan semuanya juga baru. Tapi ada negara yang berhasil, ada negara yang kurang berhasil, dan ada negara yang gagal. Nah, disinilah 18 bulan sebetulnya sudah cukup waktu untuk pembelajaran. Jangan lagi kita salah langkah mendahulukan ekonomi tanpa dengan melonggarkan kesehatan. Terus yang terakhir adalah mengenai pemulihan ekonomi. Tidak ada negara atau sedikit sekali yang melihat ada pemulihan ekonomi nasional, karena yang ada adalah pengendalian ekonomi akan mengikuti. Nah, di sini kita ada pemulihan ekonomi nasional, kelihatan bahwa itu adalah fokus ke sana, dan yang terpenting adalah bagaimana suku bunga moneter di kebijakan moneter ini harus turun. Nah, ini yang tidak pernah turun juga yang menghambat pemulihan ekonomi. Terima kasih. Bu Anissa, apa yang mau disampaikan?
Pakai mic, Bu. Ah. Yang disampaikan ya itu PKM aja diiniin. Ya. Dibebaskan gitu. Oke. Ya, tapi protokol tetap ini. Baik, terima kasih Iya. Bu Anizar. Pak Raden silakan. Ya, kami ajak semua kita bekerja sama Oke. untuk melawan pandemi ini. Jadi kita bisa melakukan prokes secara disiplin, kemudian semua mau divaksinasi, dan itu memulihkan kepercayaan kita, karena pemulihan kepercayaan itulah yang kemudian menggerakkan ekonomi kita. Baik, terima kasih Pak Raden, terima kasih Pak Antoni, terima kasih Bang Anizar, dan terima kasih Pak Menko. Vaksin harga mati, tidak vaksin bisa mati. Saya Brigita Manohara pamit, sampai jumpa.